Selamat datang di mata kuliah Jaringan Nirkabel dan Sistem Bergerak bersama tim D1 Mobile Application Unpad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi WiMAX. Apa itu WiMAX? WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah basis teknologi dalam suatu pengembangan standar untuk jaringan nirkabel point to multipoint. Komersialisasi dari standar IEEE 802.16 dan merupakan solusi untuk Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Solusi BWA Broadband Wireless Access memenuhi standar BWA di benua Eropa, SC Hyperman Europe Telecommunication Standard Institute High Performance Radio Metropolitan Area Network. Mengapa kita memilih WiMAX? Pertama, karena biayanya rendah. Solusi broadband berkinerja tinggi yang memberikan konektivitas high-speed data dan next generation IP teleponi. Dengan menggunakan WiMAX, kita dapat memperoleh kecepatan yang tinggi dengan biaya yang rendah. Satu standar global. Beroperasi di spektrum frekuensi berlisensi dan frekuensi berlisensi bebas. Berteknologi radio NLOS, Non-Line of Sight. Menciptakan kesempatan bisnis baru untuk layanan-layanan broadband dalam pasar berkembang, baru maupun terpencil. Dirancang beroperasi sebagai solusi komplementer bagi sistem seluler 2G dan 3G. Mengapa memilih WiMAX? Merupakan pengembangan kasus bisnis untuk BWA. Interoperabilitas berbasis standar mendorong penurunan biaya perangkat, menekan resiko investasi bagi operator. Komplement bagi solusi nirkabel untuk LAN dan WAN. Mampu dimanfaatkan sebagai backhaul bagi teknologi lain, misal Wi-Fi hotspot. Mampu meningkatkan kapasitas data broadband bagi jaringan seluler. WiMAX akan tersedia dengan beragam spektrum frekuensi, lebih terfleksibel daripada standar radio lain. WiMAX Forum didirikan pada bulan April 2001, terdiri dari pemimpin besar dari industri komunikasi dan komputasi untuk mendorong sebuah platform umum untuk penyebaran global dari layanan nirkabel pita lebar berbasis IP. Kita dapat mengunjungi situsnya di http://wimaxforum.org. WiMAX Forum akan mengeluarkan sertifikasi berbasis conformance dan interoperabilitas produk dalam standar kompatibel IEEE 802.16, SC Hyperman dan lainnya. Keanggotaan WiMAX Forum. Per April 2005, terdapat 13 dewan, 73 prinsipal, 143 pendukung, 62 dalam proses, 107 operator atau penyedia layanan, 67 manufaktur sistem, 64 industri semikonduktor atau komponen, 53 anggota ekosistem, sehingga total 229 anggota. Total 291 anggota. Tahapan WiMAX teknologi. Pada tahun 2004 terdapat Fixed Outdoor, kemudian bertahap pada tahun 2005 atau 2006 Fixed Outdoor, pada tahun 2006 Portability, dan pada tahun 2008 sudah Mobility. Setiap transmisi memiliki efek pada teknologi perangkat jaringan, CPE, dan link. Tahapan WiMAX standarisasi. Dapat kita lihat di sini, pengembangan pasar dan munculnya kebutuhan akan mendorong standar transisi dan aplikasi. Keberagaman standar 802.16. Dapat kita lihat di sini standar, karakteristik, dan statusnya dari masing-masing standar 802.16. WiMAX dan teknologi lain. Kita di sini dapat melihat perbandingan WiMAX dan teknologi lain. Pertama kali ada dial-up,
hingga akhirnya ada WiMAX di sini. WiMAX, Wi-Fi, dan versus lainnya. Dapat kita lihat di sini perbandingan WiMAX dan Wi-Fi dan lainnya. Yang harus kita ketahui adalah jaringan wireless akan saling melengkapi. Pertama dari PAN, LAN, MAN, kemudian WAN, dan dari jangkauannya terdapat RFID atau tag, USB, dan Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, 3G. Jaringan wireless berdasarkan kapasitas bandwidth. Dapat kita lihat di sini, jaringan WiMAX berada pada MAN dan kecepatan kapasitas bandwidth 70 MB per second. Alokasi frekuensi WiMAX. Arsitektur WiMAX. WiMAX Mobile. Frekuensi yang akan digunakan di Indonesia sepertinya antara 2,3 GHz atau 2,5 GHz. Saat ini umumnya 3,5 GHz, namun di Indonesia tidak bisa dipakai karena sudah dialokasikan untuk extended C-band. Channel bandwidth 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz. Bandwidth 6 Mbit per second, 12 Mbit per second, 24 Mbit per second, 48 Mbit per second. Modulasi OFDM 256 FFT with adaptive modulation. Duplexing mode TDD atau FDD sebaiknya TDD karena akan lebih efisien dalam pemakaian frekuensi. Akses mode TDMA. Skema cost real time, non real time, best effort. Sertifikasi compliance dengan standar 802.16 pada tahun 2004 baru akan dimulai pada bulan Juli 2005. Perangkat yang comply dengan standar 802.16 tahun 2004 adalah layanan fixed, indoor dan outdoor. Intel sudah memproduksi SoC, System on Chip, untuk WiMAX Intel 5116 mulai April 2005 dan sudah diuji coba dengan sukses Alvarian pada bulan Mei 2005. Hasil tes lapangan, frekuensi 3,5 GHz menunjukkan kemampuan non-loss 10 km dan loss 35 km. Belum jelas apakah jika implementasi standar 802.16i mobile memerlukan penggantian hardware atau hanya upgrade software. Standar 802.16i direncanakan selesai tahun 2006. Intel akan mengintegrasikan chip WiMAX ke notebook mulai 2007. Integrasi ke handheld, PDA atau HP akan dilakukan tahun 2008. Sampai di sini kuliah kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.